Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu buat kita semua. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah kita di GKP Sang Tua, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, kita persiapkan diri kita saat teduh sejenak. Ibadah kita mulai, marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, siapa dan apakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memanggil kami datang ke hadirat-Mu? Firman-Mu telah mengajarkan bahwa tiada tempat untuk menghindar dari murka-Mu. Akan tetapi, hanya dengan datang berharap kepadamu, kami lepas dari murka-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami, yang gentar karena dilumuri dosa datang ke hadapan-Mu, supaya persembahan syukur dan pujian kami sampai di mezbah-Mu yang kudus. Melalui ibadah ini, Engkau mengingatkan kami supaya tidak menyia-nyiakan zaman anugerah ini, sampai kepada akhirnya kami dimahkotai kehidupan yang kekal, menurut janji Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi, nyanyian lagu rohani, Bab Kau Besar. Kemuliaan dan hormat, kuatkan suara pujian, kuatkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kami sering tidak mewujudkannya dalam kehidupan kami. Pelita iman kami sering redup dan kesaksian kami sering hambar karena perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami sering lebih kuat mempengaruhi kami. Karena kami lemah, ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karya penyelamatan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi nyanyian rohani, Tentu Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi keadaan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk rencana hatiku. Dapat ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi nyanyian rohani Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Allah untuk segala kebaikan, kasih, karunia dan kemurahan hati-Mu yang tetap Engkau nyatakan atas hidup kami. Itu yang membuat kami tetap menjadi pribadi yang akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, kami mau pakai waktu ini sebentar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Rohul Kudus-Mu yang memenuhi hati dan pikiran kami, agar apa yang menjadi kehendak Tuhan dapat kami terima, dapat kami hayati, dan kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, tuntun dan berkati hamba-Mu, ya Engkau beri kesempatan untuk mewartakan kebenaran-Mu dalam rangkaian ibadah ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita terima sapaan sabda Allah di minggu ke-12 setelah Trinitas ini, yang terambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakannya bagi kita. Demikian sapaan sabda Allah. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu.
Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, kalau kita coba kembali sedikit evaluasi tentang pengalaman hidup kita, ketika kita akan memulai pekerjaan di sebuah perusahaan, ketika kita akan menghantarkan anak-anak kita masuk pada sebuah sekolah atau perguruan tinggi, maka tidak ada yang tidak menetapkan, yang tidak menegaskan soal rule of game, soal aturan permainan, soal segala sesuatu yang ditetapkan menjadi ketentuan di sekolah itu, di perusahaan itu, atau di instansi manapun itu, dalam rangka mendekatkan diri pada apa yang disebut keteraturan dan manfaat baik. Perikop firman Tuhan kita kali ini menjadi salah satu bagian dari apa yang Allah tegaskan, dari apa yang Allah tetapkan, yang disampaikan bagi umat pilihan Tuhan saat itu. Allah yang membimbing mereka, Allah yang menuntun mereka, Allah yang menyertai mereka, Allah yang memberkati mereka pada finish perjalanan dan kebersamaan mereka, ingin menegaskan bahwa jadilah umat Allah dengan kualitas, dengan keunggulan, supaya Israel betul-betul layak disebut sebagai bangsa pilihan dan bangsa istimewa. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, diawali perikop ini dengan penegasan soal bagaimana sebenarnya keadaan hidup dari umat pilihan Tuhan ini. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah harapan, tanah masa depan yang akan mereka masuki, di mana umat Tuhan akan berdiam, di mana umat Tuhan akan menjalani kehidupannya, ditegaskan adalah anugerah dan karunia Tuhan. Orang yang hidup dan mendapatkan kebaikan Tuhan justru harus hidup menurut aturan, ketetapan, dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, begitu umat pilihan Tuhan memasuki tanah perjanjian, maka sebenarnya mereka bukan berdiam pada tanah lahan atau areal kosong. Di sana sini sudah begitu banyak warga pribumi, orang-orang lain dari suku-suku lain yang belum mengenal dan belum percaya kepada Allah.
Maka mereka berhadapan dengan persoalan baru. Bagaimana mereka dapat menjaga, merawat, bahkan menunjukkan keistimewaan mereka, ciri khas mereka, kehidupan yang benar dari mereka di tengah-tengah kerumunan orang-orang lain yang belum mengenal, yang belum percaya kepada Tuhan Allah Israel. Maka diingatkan, jangan sampai ada seorang pun di antara mereka yang akhirnya bisa terpengaruh, bisa terperdaya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang lain yang mengikuti, percaya dan menyembah dewa-dewa mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kami bacakan ayat yang ke-10 karena ini menjadi catatan yang sangat penting. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Pada saat itu ada sebuah kebiasaan bangsa-bangsa sekitar yang belum mengenal Allah. Mereka percaya pada sosok dewa Molok. Ini adalah dewa bangsa Amon. Salah satu yang mereka yakini untuk membuat kesenangan bagi dewa Molok adalah mempersembahkan anak mereka, baik laki-laki ataupun perempuan, dimasukkan dalam korban api yang menyala-nyala. Dan mereka yakini ketika mereka mempersembahkan anak mereka, laki-laki atau perempuan, maka disitulah dewa Molok, dewa bangsa Amon itu akan memberkati dan memelihara serta melimpahkan begitu banyak berkat-berkat luar biasa atas hidup mereka. Tetapi Allah dengan sangat tegas menyatakan, jangan didapati seorang pun. Itu menunjukkan betapa tegasnya Allah melarang umatnya untuk mau membaur dan terpengaruh dengan tradisi, kebiasaan, ritual-ritual bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan Allah itu sendiri. Petenung, peramal, pemantra, penyihir, dan segala sesuatu yang sering disebut dengan istilah okultisme. Dari istilah Latin occultus, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia, sesuatu yang masih misteri. Bapak Ibu, kalau kita sama-sama menggumuli sebuah pertanyaan, apakah dalam kehidupan sampai sekarang ini masih ada saja di antara kita yang mau memperhambakan diri pada apa yang disebut okultisme atau kuasa kegelapan itu? Fakta dalam kehidupan kita, realita dan kenyataan menunjukkan ternyata masih ada di antara kita, termasuk anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya orang-orang percaya, yang ternyata masih mau bergantung, percaya pada apa yang namanya kuasa-kuasa dunia, bahkan kuasa-kuasa iblis di dalam kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan kita pikir di dunia modern sekarang ini sebenarnya kita sudah lepas, sudah bebas dari apa namanya pengaruh okultisme. Di negara-negara besar sekalipun, yang katanya negara modern sekalipun, hal-hal begitu masih mewarnai kehidupan pikiran dan hati dari masyarakat sampai saat ini. Dalam buku Andar Ismail ada cuplikan dari salah satu tulisannya yang memberikan kesaksian yang menarik. Yang pertama, ternyata pernah suatu waktu masyarakat Amerika Serikat dihebohkan dan sangat terkejut karena terbitnya sebuah buku yang menyatakan, menceritakan bahwa ibu negara saat itu, yakni Nancy Reagan, istri dari Presiden Amerika Serikat yang ke-40, ternyata secara kontinu, terus-menerus selalu berkonsultasi dengan paranormal atau dukun pada kehidupannya pada saat itu.
Lalu Andar Ismail juga tuliskan bahwa ternyata ada dinas rahasia di dunia ini yang paling disegani, yaitu Mossad yang ada di Israel. Yang paling menarik, dinas rahasia yang hebat dan terkenal ini sebelum melakukan misinya, segala sesuatunya selalu diperhitungkan. Bahkan satu hal yang tidak pernah luput dari perhitungan mereka, dari diskusi mereka, dari persiapan mereka, yakni mempertimbangkan faktor astrologi atau perbintang. Jadi kalau kita mau jujur, okultisme, kuasa kegelapan seperti yang terjadi pada peristiwa berkaitan dengan perikop kita ini, sampai sekarang ternyata masih punya ruang, berhasil mengelabui, memperdaya, menguasai, mempengaruhi kehidupan kita, termasuk orang sekali lagi yang sudah menyatakan dan mendeklarasikan dirinya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kekasih hati Tuhan, sebagai hamba Tuhan dalam kehidupan masa kini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalaupun umat Israel sebagai bangsa pilihan, maka kita juga harus tiba pada pemahaman dan kesadaran rohani bahwa kita juga adalah umat pilihan pada masa kini. Setiap orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, saya, Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat, maka kita percaya kitalah Israel yang baru ini. Karena itu ada ikatan perjanjian dengan Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan, maka tanggung jawab kita hidup menurut maunya Tuhan, hidup menurut kebenaran Tuhan, dan hidup menurut apa yang membuat Tuhan Allah akan merasakan kesetiaan iman dari hidup kita. Dinyatakan pada ayat yang ke-13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Pernyataan Allah yang begitu populer dalam kesaksian Alkitab kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Anak-anak Tuhan harus hidup benar karena Tuhan Allah yang memilih menetapkan kita menjadi anak-anaknya adalah sumber kebenaran itu sendiri. Maka itu menjadi tantangan rohani sampai sekarang. Maka itu menjadi pekerjaan rumah yang mungkin dalam hati kecil kita akan berkata, ini pekerjaan rumah kami yang belum selesai. Jangan-jangan kita akan bergumam dalam hati kita, ini masih butuh perjuangan ekstra dan lebih lagi. Karena ternyata di dalam perjalanan hidup kami, sering sekali kami akhirnya gagal, kami kompromi dan mau dikuasai oleh apa yang disebut kuasa dunia, kuasa iblis, segala sesuatu yang tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi kebenaran firman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya apa yang menjadi alasan terkuat kita untuk jatuh pada dosa, menduakan, apalagi mendukakan hati itu? Kalau kami pakai bahasa yang sederhana, hal yang mendorong kita jatuh pada dosa itu ketika kita tidak mampu menguasai diri dan jatuh pada apa yang namanya ketidaksabaran untuk menanti-nantikan pertolongan. Maka ada orang yang bermasalah dengan soal kesehatan, maka ada orang yang bermasalah soal karir atau pekerjaan, maka ada orang yang bermasalah tentang ini dan tentang itu. Lalu dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Ketika Tuhan belum menyatakan jawabannya seperti apa yang dia nantikan, apa yang dia harapkan, maka ketidaksabarannya membuat dia mencoba-coba untuk mencari jawaban dari kuasa lain, dari ilah-ilah lain, dan justru membuat kita semakin mudah jatuh pada apa yang disebut dengan dosa-dosa itu. Karena itu mari jemaat Tuhan, kita jalani hidup dengan sebuah keyakinan
bahwa kamilah kekasih hati Tuhan, kamilah anak-anak Tuhan yang akan selalu dipeliharanya, kamilah anak-anak Tuhan yang akan selalu disertai, dibimbing, dituntun dan diberkatinya. Karena itu kami mau hidup menurut apa yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Kami mau melakukan apa hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau berada pada posisi seperti orang lain yang mungkin melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dalam perikop kita ini dipakai istilah kekejian di hadapan Tuhan. Maka kalau kita jatuh pada dosa, menduakan apalagi mendukakan hati Tuhan, maka kita telah menetapkan pilihan menjadi pelaku kekejian-kekejian di hadapan Tuhan. Janji Tuhan, penegasan Tuhan, siapapun yang melakukan kekejian di hadapan Tuhan, termasuk apa yang ditegaskan pada kitab Imamat pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-6, Allah sendiri akan menentang, bahkan Allah sendiri akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Artinya apa? Allah tidak akan bisa kompromi, Allah tidak akan bisa menerima segala sesuatu, dosa-dosa, kegelapan-kegelapan, kuasa-kuasa dari ilah-ilah lain, meramal, mantra, bertanya kepada arwah, leluhur nenek moyang, bahkan kepada arwah-arwah orang mati. Tetapi Bapak Ibu, tahukah kita, ternyata hal ini juga berhasil kok. Merasuki dan merusak hidup kita. Tingkat pendidikan pun gak menjamin orang ternyata bebas dari okultisme. Yang S1, S2, S3, S4 atau S5 pun kalau ada, itu juga banyak. Yang akhirnya anggaplah mencari jawaban pada kuasa-kuasa kegelapan itu. Latar belakang kehidupan, siapapun. Bahkan orang yang sudah memberikan jawaban sebagai pelayan-pelayan di gereja. Orang yang sudah berumur, orang yang sudah lama menjadi Kristen. Kalau kita mau pakai otokritik secara khusus dalam kehidupan kita di tengah-tengah gereja kita GKPS ini, ternyata hal itu masih berlangsung. Yang kita anggap sebagai tradisi, yang kita anggap sebagai warisan, yang kita anggap sebagai sesuatu yang harus dan layak untuk kita teruskan. Tetapi firman Tuhan ini dengan tegas menyatakan, anak-anak Tuhan hanya hidup dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Di luar itu, maka sebenarnya kita hanya akan mendapatkan murka Tuhan, jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya menghantarkan kita pada penyesalan seumur hidup. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, secara khusus jemaat Tuhan, mari kita tanamkan dan kokohkan dalam hati kita. Kami hanya mau ikut, kami hanya mau percaya, kami hanya mau melakukan apa yang benar seturut dengan ketetapan, aturan, dan perintah Tuhan Allah kami. Tidak ada ilah-ilah lain dalam bentuk apapun yang akan mempengaruhi pikiran, hati, dan kehidupan kami. Amin. Mari kita doa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam hidup ini kami hanya perlu percaya dan melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu terpengaruh pada segala sesuatu yang mungkin berada di hadapan kami. Karena kami tahu segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya akan membuat kami menjadi pemilik dosa. Dan akhirnya membuat kami mendapatkan murka dan amarah Tuhan. Setiap jemaat Tuhan kiranya percaya bahwa kamilah umat pilihan-Mu yang hidup saat ini. Konsekuensi rohani sebagai umat pilihan
kami harus mampu menjaga diri. Supaya orang-orang melihat bahwa kamilah representasi dari Tuhan Allah yang kami percaya. Kalau kami mampu hidup, berinteraksi, bertutur kata, berpikir dan bertingkah laku baik, maka itulah cerminan dari Engkau Allah yang kami percaya di dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Apapun yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan ini, tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan hati kami mohon ya Tuhan Allah, berkati setiap kekasih hamba-Mu di gereja-Mu GKP Sang Tua ini. Buat seluruh majelis jemaat, buat seluruh pengurus seksi, buat pimpinan majelis jemaat, kami juga berdoa buat mereka. Biarlah di dalam kesatuan hati, kesatuan doa, kesatuan iman dan pengharapan, mereka tetap melakukan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Buat jemaat Tuhan yang mungkin sedang dilanda sakit penyakit, kami berdoa buat mereka. Tuhan yang memberkati obat yang mereka konsumsi. Tuhan yang memelihara hati dan pengharapan mereka, agar kiranya mereka bisa semakin cepat kembali pulih seperti sedia kala. Buat seluruh keluarga, buat seluruh jemaat Tuhan yang mungkin punya kerinduan dan punya keinginan-keinginan baik, kami percaya Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan pasti akan memberikan menurut waktu Tuhan dengan cara Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa sabar, menantikan dan menunggu apapun yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa permohonan dan doa syukur kami ini melalui satu nama yang indah dan penuh kuasa, yakni nama anak-Mu, Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatanku adalah dari Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih,
Kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Tetaplah mengabarkan landasan iman, percaya dan pengharapanmu kepada setiap orang. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.